Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi bin jalalika wa innahu bin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah Kaji Tua grup 7 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau kita bercerita mengaji tentang Tuhan, balik kita kepada ujung kaji nan sabananya. Anan sabananya Allahu alam. Anan dimekasui Allahu alam adalah artinya alam Allah. Aku alamnya Allah. Allah alamnya aku. Iko kita pernah menyampaikan mengkaji solat dalam diri, mengkaji diri dalam solat. Makanya batamu cerita ko balik baabana hakikat batuhan ko dalam bantu ilmu saujui awal. Saujui awal yang dimukasui batuhan ko adalah dikatakan manusia khalifahnya Allah di muka bumi. Apa yang dikatakan khalifah Allah di muka bumi, yaitu pemimpin atau yang membawa dan menata uji batuhan. Iko dalam hal batuhan tadi, manusia keinsanan Allah hanya memimpin kodrat Allah itu sendiri dan batuhan kepada Allah. Hanya batamu dalam kisah dalam riwayat Salatul Do'im. Artinya apa? Yaitu hubungan atau ikatan aras antara umat dengan Tuhan itu disebut dengan solaha atau solat. Ujui bantu arasullah yang disebut solaha atau dikatakan solat kalau jatuh kepada sifat ibadah. Ibadah kok dikaitkan dengan solaha atau solah
dalam azan berkumandang solah, artinya sin laha tadi berperan sebagai kudarai yang mempertuhankan seluruh hambanya kepada Allah. Ikulah jatuhnya Rabbinas, manusia itu sebuah wujud yang menguasai. Jadi dikatakan sebuah wujud nan batuhan, sakete-kete wujud itu memiliki kisah nan cukup panjang. Tapi dalam hal menentukan sifat batuhan adalah setelah Tuhan ku bersifat pada kudaratnya sendiri. Apa contohnya? Kita percontohkan sebuah kodrat yang bergerak. Nah, kita contohkan ada sesuatu nan menggari. Apakah bisa inyo menggari kalau tidak ada yang menggarikan? Di antara yang menggari dengan yang digarikan itu menemui Alkisah puluhan tahun. Tahunan kalau dalam hitungan langkah Masehi. Contohnya menggari atau digarikan. Setiap terjadinya sifatnya Allah pada sesuatu kudarat, itu membuat suatu Alkisah dalam kejadian. Contoh jantung kita, itu hanya bisa merasukan dan menggari, tapi tidak bisa kita merasukan nai yang menggarikan. Antara aras, hubungan aras ko tadi, itu yang dimukasui. Manan dulu mencaliak daripada menyaksikan. Dululah mencaliak, berarti kodratnya mencaliak, mewujudnya menyaksikan. Dan itu terbumpun siang kepada malam. Dahulu ada siang atau malam. Tentu siang dulu baru malam. Masriki al-maghribi. Dan itunya punya Alkisah. Makanya dikatakan semua alam bertasbih kepadaku kecil Allah. Mulai dari nan ado, jo kosong nan tiado, itu memiliki Alkisah sampai terjadinya nanti ado dengan yang ado. Seluruh wujud berkalam kepada Allah sampai pada titik raso. Rasonya nan dirasokan itu terjadi juga menyembahnya yang merasokan kepada yang membuat raso. Sehingganya itu nan dikatakan basifat Allah pada diri. Nanan sifat-sifat ikolanan kebat Tuhan kepada Allah. Inyolah menjalankan hakikat ketuhanannya. Maujud lah menjalankan hakikat Tuhannya kepada wujud. Yang digerakkan menjalankan hakikat ketuhanannya kepada yang menggerakkan. Siang, malam menjalankan hakikat ketuhanan kau kepada siang. Dan seluruh bentuk sifat Allah. Tetapi di waktu itu alun tabuik rukun jerakaat. Karena apa? Masih dalam solah, masih dalam wujud bat Tuhan dan bat umat. Tapi setelah masuk peringkat nang ketujuh bernama solat, jatuh ke ibadah zahir dan batin. Ibadah zahir kita calik dengan adanya rakaat berkumandang. Solat batin kita calik dengan adanya kudarat yang menggerakkan atau dikatakan fi'ilullah terhadap af'alullah, ikonan gari dan menggarikkan tadi. Makanya setelah seluruhnya batuhan kepada Allah, maka tinggallah jiwa. Dua jiwa bersatu dalam satu tubuh, yaitu jiwa ketuhanan dan jiwa keumatan.
Ikonan dikatakan jiwa. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Allah dalam Qudsi mengatakan, nahnu rohani halal badana, aku adalah dua jiwa bersatu dalam satu badan atau tubuh. Bila nyokap menjadi jiwa, setelah seluruh hayat Allah kau, mulai dari garak jo manggari, mulai dari uji kamau uji, mulai dari mancaliak jo nandi caliak, seluruhnya labat Tuhan kepada Allah, dan kita lah paham kaji itu, maka seluruhnya sudah menyatakan ketuhanannya dengan alastum bi rabbikum qalu bala syahidna. Tinggal lagi uji nan membau. Uji nan membau, kau harus memenuhi syarat daripada gerakan dengan Allah yang berkepanjangan, dinamakan dengan gerak daim. Gerak daim kau meluputkan jiwa kemanusiaan kepada nyawa. Mana nyawa? Nyawa luput ke dalam batin. Batin apa? Ikulah yang dikatakan luputnya jiwa ke dalam diri, luput dirilah ke dalam batin. Yang dikatakan luput ke dalam batin tadi, ikulah dinamakan sulbi. Sulbi dalam kudrat hijahiyah mengatakan sinas manusia, lam tempat, B itu adalah batinnya Allah, yaitu billah. Itu yang dikatakan sulbi. Masuk nur tadi ke dalam sukun-sukun lenyapnya ke dalam billah, maka tinggallah uji-uji nan sebanyak itu tadi batuhan kepada Allah dengan menjalankan tugas masing-masing. Nan memandangnya memandang Tuhan, nan mandangannya mandangakan Tuhan, nan bakatunya maimbau Tuhan, nan manggarinya digarikan Tuhan, nan marasonya dirasokan Tuhan. Seluruhnya lah buat Tuhan, maka digerakkanlah oleh sebuah uji yang dinamakan sifat nas atau umat tadi. Tenggelamlah nyawa dalam nyawa tenggelam ke dalam batin, dan dikatakan batin adalah sulbi. Sin lenyap ke dalam lam, atau dikatakan dengan am lenyap ke dalam billah, itulah dikatakan dengan sulbi. Manusia lenyap ke dalam batin. Berarti nanti enggak apa? Nanti enggak di situ adalah kodrat Allah semata. Itulah. Jadi kalau sadonya lama nyambah Tuhan sesuai kudarai masing-masing, dibawa pula oleh kudarai keinsanan Allah yang tidak memiliki kebatilan, maka itulah sepanjang jalan ini dinamakan doim. Itulah yang dipakai oleh Rasulullah di saat ini mengadakan mihrab. Tak berhenti pulaunya di langit kedua solat zuhur, pulau kedua di langit ketiga lah solat asar lalu mereka. Tidak serupa itu dan dikatakan doim. Dan doim batin Allah dalam uji bat Tuhan semata-matanya. Itulah batin dan sembahyang. Anan batin dan solat adalah seluruh alam telah bertuhan kepada Allah. Seluruh kodratnya, seluruh kodrat tulabat Tuhan kepada Allah, maka tinggal kita lagi membawa. Itulah dikatakan kalifatullah. Kalifahnya Allah membawa kodrat-kodrat Allah itu untuk bisa berjalan karena inyo dalam kudarat sembahyang.
Disitulah Allah mengatakan kepada kita seluruhnya, Allah faiza absortahu wa absortana. Bila engkau lihat aku, maka terlihatlah engkau. Jadi kita ko bagian yang terlihat. Jadi kalau awak nak mencari Tuhan, tak cari awak, itulah haknya kita. Terlihat, absor, terlihat. Makalah terjadi setelah itu uji batuhan itu setelah kudarainya total batuhan sadonya. Kalau Allah total batuhan di kudarai Allah pada diri awak, maka kama pun awak baik nan kudarai ko melakukan sembahan 24 jam. Nan matonya menyembah Tuhan dengan mencari, talingonya menyembah Tuhan dengan mendengar, suara dengan menyembah Tuhan dengan berbunyi. Seluruhnya alam diri awak telah melakukan solat kepada Allah, maka insan membawa kemanusiaannya. Selama pun kama pun kita berjalan, kalau alam-alam itulah solat, maka kita di dalam doimnya Allah. Tapi kalau awak kulo nan mengaku doim, samantara nan pandangan tak tahu manah mencari Tuhan, nan talingo tak pernah mendengar Tuhan, nan suara tak pernah memanggil Tuhan, itu tidak dinamakan doim. InsyaAllah jamaah, hakikat batuhan pada diri setelah diri itu batuhan. InsyaAllah mari kita bermuzakarah. Sallu muzakaratuna fil jami'ati rahimakumullah. Allahu Akbar. Silakan juru tablik untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan jamaahnya. InsyaAllah. 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 Terima kasih Bang. InsyaAllah. Silakan kepada jemaah-jemaah semua, kalau yang nak bertanya, silakan. Silakan Pak Naswardi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai seluruh alam ya Tuhan kepada Allah, itu apa maksud hakikatnya itu ya? Tadi Allah sampaikan seluruh kudarai Tuhan dalam diri nanyo kecian kami itu, inyolah lamu lubat Tuhan, ya. Nang kecik nan manggari jonan digarian sia engkau. Sampai nyaman dapatkan kaji usul makonan digarikan iko mengakui inyo digarikan. Indak lo inyo mengakui manggari surang. Dan tingkah-tingkah laku itulah nama bau basipai Tuhan dalam diri kecil Tuhan. Basipai itu artinya bertingkah Tuhan dalam diri awak. Nah tingkah-tingkah ikukon Allah dulu Tuhan sabalun solat tauhid kuado. Kalau solat tauhid konan ketujuh, ya. Nah jadi itulah nan perlu kita ingat. Tidak mudah menyebut solat doim sabalun awak tahu sumbayang kudarai awak kolah Tuhan cie satu demi satu. Kalau lah total nyoba Tuhan itu nanti dikatakan doim. Paham? InsyaAllah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nas. Silakan jemaah-jemaah lain yang nak bertanya.
Sementara menunggu yang lain ko, aduh nak tanya cek ke Buya ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya do menyebut tentang sulbi. Dan nambut tanya yang gini ko Buya, apa bezanya sulbi jo kolbi Buya? Kalau sulbi itu inyo adalah kodrat awal, ya. Kodrat awal sampai bahasa bunyi dikatakan batin mutlak, batin awal. Tapi kalau kolbi nyo batin niyah. Nah, tapi kalau sulbi nyo batin mutlak. Nah, itu bedanya. Iya. Jadi kalau umpamanya qalbi itu adalah batin niyah. Nah, batin niyah kok dan harus didirikan. Jadi sehingganya kalau ndak ada qalbi orang tu tak tahu dia duitnya. Iya. Ya serupa hewan tu ndak ada qalbinya duitnya kan. Itu ya, itu rumah. Tapi kalau sulbi itu kodrat batinnya Allah, kodrat nasnya manusia. Itu Berarti sesuatu itu berinputnya ke sulbi lu Buya, ada jo Buya. kalau nanti katakan tumpuannya ke sulbi, sudah pasti di sulbi itu hanya ada batin ma Allah dan wujud kodrat manusia atau kodrat umat. Hanya dua itu saja yang ada di situ. Tapi kalau sudah qalbi niyah, nah batin niyah, nah itu banyak asal usul ada di situ. Tapi kalau nanu pokok namanya sulbi, sin, la, bi. Hanya ada sin berada di alam batin. Nah itu la, bi. Bi itu billah, bi illah. Itu jadi berupa wujudlah sifatnya. Yalah. Terima kasih Buya, insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Pak Datuk. Silakan Pak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan bagi ambo, ketika kita sholat bertauhid dalam sholat, bagaimana kita caranya tetap dalam kesadaran, ya sadar bahwasanya yang menggerakkan, yang melihat tetap Tuhan lah gitu ya. Apa cara menyampaikan itu? Iya. Sabalun engkau menyaksikan, terlebih dahulu engkau harus dalam kesadaran. Ya. Terus awak di situ dalam kesadaran bahwasanya tidak mungkin aku bergerak tanpa digerakkan. Dan kalau perlu awak anggap itu sebuah misteri. Sia nama gari kosonanya kuah. Selalu awak dalam kesadaran. Ikonan dikatakan terbuka hijab. Kalau kesadaran awak semakin tinggi di situ, maka terbukalah, dibuka oleh Allah hijab diri itu, sehingga tahu wak sianan manggarian. Tapi selalu dalam kesadaran tadi. Paham? Insyaallah ya. Nah, itu nanti dikatakan rukun, ya. Nah, rukun kolah nanti dikatakan nan menggerakkan, itu, ya. Paham? Paham ya, insyaallah. Berarti artinya kita berkekalan
24 jam itu yang kekal ya. Iya, betul. Jadi awak harus menyadari tingkah kesadaran itu, wahwa ma'akum aina ma kuntum. Taruh ya dalam kesadaran itu, insyaallah. Insyaallah. Ayo. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datuk. Silakan kawan lain yang dapat tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Buya. Iya. Apa paham pasti? Aduh ke kalam Buya itu manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Abad kaitannya bab kasihnya ada kaitannya enggak napas ampas napas terus. Kamu kasih itu. Iya. Nandi muka sui daripada itu adalah asal kudarat tadi. Kalau awak tahu asal usul awak tu adalah dari kudaratnya Allah, rahasia Allah. Di bawah kulit daging urek tu tulang ada nurnya Allah. Di dalam nur, di bawah nur tu ada puluh zatnya Allah. Di bawah zat itu ada puluh sirnya Allah. Itu nan dikatakan rahasia. Cuba kalau nan hakikat itu kudaratnya ndak ada. Itu ndak bisa kita katakan rahasia dah. Apung si bekau tabuiklah dari ampe pakaro asal usul seluruhnya jadi itulah ampe batin Allah napas tanapas ampas jonupus itu namo batin konalah masuk melebur kadaro ampe kudarai tadi maka berubahlah menjadi batang tubuh hakikat Allah banamullahu. Nah itulah yang dikatakan rahasia. Itu yang dikatakan sirnya asal usul manusia dijadikan Allah. Innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Manusia itu adalah orang yang berasal dari rahasiaku. Nah itulahnya. Jadi rahasiaku bukannya anduk dulu barunya aduan, tetapi kodaratnya adalah berasal dari rahasia. Paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Buya, aku kurang sehat badan, kok tenggorokan agak karyang Buya. Batu. Jadi teputi-teputi suara kok. Oh baik itu. Ya, dok, kok nggak ditanya kok Buya? Aduh kalau Buya tadi absor tahu, absor tanah itu makasihnya Pak Buya. Absor tahu wa absor tanah itu tadi itu menyatakan sifat Allah nan maujud pada batang diri awak nan mutlak asa daripadanya sendiri. Jadi itulah nan menyatakan yang sifatnya bersifat wujud nan nyato. Nah itu. Jadi absar tahu wa absar tanah itu adalah nyatolah pada engkau dan nyato juga pada diriku. Itu yang muka sui tadi itu. Ana ni muka sui. Bila engkau ingin mencari aku, tak caliaklah engkau. Namanya tak caliak tu, ndak baca liak do namanya tak caliak. Terlihat. Itu. Apabila engkau ingin melihatku, maka terlihatlah engkau. Tapi kalau umpamanya kecian engkau mirip aku, nah itu beda lah lain tak.
Tapi kok hanya sifatnya terlihat. Gitu ya. Iya. Nah, jadi absor tanah itu terlihat sifatnya. Bila engkau melihatku, maka terlihatlah engkau. Jadi umpamanya ada sesuatu makhluk ingin mencari Allah, nanti cari adanya manusia. Tapi nyo tahu manusia itu bukan Allah. Nah, kira-kira serupa itulah. Paham? Ya, terima kasih Buya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasmir. Tadi nampaknya Pak Arif mau mencuci tangan tadi. Silakanlah Pak Arif. Tanyalah ke Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Buya yang dikatakan salat daim itu bisa dikatakan lama wujud illa Allah, Buya. Tapeknya la maujudun. Bukan lama wujud ya, tapi la maujudun. Kenapa? Karena itu kan sifat-sifat baru sifat inyo nan menyembah inyo. Kalau Tuhan tak ada lainnya yang sembah le doh. Gitu. Jadi baru sifat-sifat inyo nan menyembah inyo. Gitu. Kalau lama wujud berarti tidak ada sifat di situ doh. Itu paham? Insyaallah, Buya. Paham, Buya. Terima kasih, Buya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arif. Katanya Pak Arif kau boleh tahannya lah. Takaji jadi banyak. Sekali tanya kau ya. Insyaallah. Ayo dipersilakan kepada yang lain. Silakan. Tuh. Baik, Macam mana Pak Padli? ambo balik 10 minit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.